Bareskrim Polri akhirnya melangsungkan gelar perkara khusus kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam gelar perkara khusus itu, pakar digital forensik Respons Yanipar minta UGM dan Joko Widodo hadir. Sementara penasihat hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, tegaskan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi sudah selesai. Ratusan warga kampung Pulau Timaha Babelan bentrok dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menolak rumah yang ditinggali bertahun-tahun dibongkar paksa. Penasaran dengan kisah kuntilanak yang sangat mengakar di masyarakat Indonesia, seorang peneliti Jerman bernama Timo Doyle mencoba mengungkap sejumlah fakta di balik cerita hantu wanita berambut panjang yang sangat melegenda itu. Pakar digital forensik Respons Yanipar bersama 4 saksi terlapor hadir dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo di Gedung Bareskrim Polri pada Rabu 9 Juli 2025. Saat ditemui sejumlah wartawan, Respons mengatakan pihak Universitas Gadjah Mada harus membuka seluruh proses akademik Jokowi. Ia beralasan permintaan itu sangat relevan lantaran ia dan tergugat lainnya adalah alumni UGM. Bareskrim bisa menjelaskan prosedur-prosedur forensik yang telah dilakukan atau yang diklaim telah dilakukan. Terutama apa esensi yang kami ingin gali adalah bagaimana prosedur forensik ya menyatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tahun 85 yang tidak ada lembar pengesahan penguji. Dalam gelar perkara khusus di Gedung Bareskrim Polri turut hadir pula para pelapor, kuasa hukum Jokowi, dan pengawas internal Bareskrim Polri. Usai gelar perkara, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi tidak perlu diteruskan lagi. Itu poinnya, sehingga harapannya setelah gelar perkara nanti sudah makin jelas, hanya dari pihak biasanya kan dari awal melapor ke polisi tidak dipercaya. Puslapor sudah memberikan hasil tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Ternyata pihak Polri yang sangat berbesar hati, ya mungkin karena permintaan dari mereka dengan tekanan yang cukup besar, diberikanlah gelar perkara khusus. Yakub menegaskan bahwa pihak terlapor gagal menunjukkan letak kecacatan penyelidikan dari Bareskrim Polri. Selain itu, Roy Suryo dan kawan-kawan juga tidak bisa memberikan novum bukti baru. Petugas Satpol PP pemerintah Kabupaten Bekasi harus berhadapan dengan ratusan warga Pulau Timaha yang berusaha mempertahankan rumahnya yang akan digusur. Akibat hadangan warga, puluhan petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi yang seharusnya membongkar rumah warga malah terlibat bentrok. Alhasil, kericuhan pun tak terhindarkan. Kericuhan antara warga dan petugas Satpol PP membuat petugas dari TNI dan Polri yang jumlahnya terbatas sibuk menenangkan warga yang mulai tersulut emosinya. Kisruh warga kampung Timaha Babelan dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi merupakan buntut dari upaya pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang akan membongkar 420 bangunan liar di bantaran kali. Namun upaya pemerintah Kabupaten Bekasi mendapat perlawanan karena warga merasa tidak pernah ada sosialisasi soal penggusuran. Ini kan kita sebagai warga nggak pernah diajak mediasi. Nggak tahu surat sampai harus dikosongin. Dan saya bingung, Pak. Saya kan warga asli sini saya. Nah kalau mau pindah, saya mau pindah kemana? Sebaliknya, Satpol PP Kabupaten Bekasi mengaku sudah 2 kali mengirimkan peringatan. Namun, warga kekeh menolak rumahnya yang mereka tinggali bertahun-tahun dibongkar. Ratusan bangunan liar yang berada di bantaran kali di jalur Pulau Timaha sampai dengan perbatasan desa Kedung Jaya terpaksa ditertibkan karena berdiri di bantaran sungai dan di atas saluran irigasi. Sejak zaman dahulu di bumi Nusantara selalu ada cerita tentang dunia tak terlihat. Salah satunya kuntilanak. Di balik cerita itu ternyata ada sebuah kajian akademis yang membongkar fenomena kuntilanak. Tidak sekedar sebagai cerita horor, tapi sebagai simbol peralihan budaya dan identitas masyarakat.
adalah Dr. Timo Doyle, peneliti asal Jerman dari University of Bonn yang menulis jurnal ilmiah tentang kuntilanak di Kalimantan. Waktu aku lagi meneliti buat S3 saya di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, di mana saya meneliti soal konsep lingkungan hidup aktivis Dayak dalam konteks konflik lingkungan. Ya, kan di sana ada misalnya banyak sawit, ada banyak konflik soal tanah kan, dan ada aktivisme masyarakat adat Dayak di sana yang muncul untuk misalnya menolak sawit atau supaya posisi negosiasi mereka jadi lebih bagus. Nah, di dalam konteks ini ada gerakan-gerakan masyarakat adat, masyarakat Dayak, dan saya ingin tahu waktu itu bagaimana mereka melihat yang kami anggap sebagai nature atau alam itu, ya, dan bagaimana persepsi ini mungkin bisa mempengaruhi perjuangan mereka. Nah, maka waktu itu saya baik meneliti aktivis maupun masyarakat Dayak di kampung yang masing-masing di Kalimantan Barat. Karena ada beberapa daerah di mana animisme masih cukup kuat. Dan mereka memang punya konsep kalau pada umumnya di animisme di Asia Tenggara ada mungkin 2 jenis besar makhluk halus, yaitu makhluk nenek moyang dan makhluk halus yang tinggal di satu tempat yang mungkin juga bisa disebut sebagai penunggu, ya. Melalui penelitian lapangan, wawancara, dan pengamatan budaya, ia mengungkap bahwa kuntilanak tidak hanya berarti hantu wanita berambut panjang, melainkan juga pesan sosial dan politik budaya di era pendirian kota Pontianak tahun 1771. Tapi waktu saya tinggal di Pontianak, saya juga sering dengar cerita tentang kuntilanak itu. Nah, dan kuntilanak itu dia sebenarnya sangat penting untuk mitos pendirian kota Pontianak. Sebenarnya cerita sederhana. Waktu dulu pada tahun 1771 kalau nggak salah, ada sultan yang datang dengan rombongannya mau mendirikan kota di sana, di tempat di mana Sungai Kapuas dan Sungai Landak ketemu. Itu tempat yang sangat penting, sangat strategis karena sungai-sungai waktu itu dia penting buat perdagangan ke pendalaman karena belum ada jalan kan, masih harus lewat sungai. Tapi ada banyak bajak di sana, daerah belum aman. Maka mereka mau mendirikan kota di sana, kota baru, kesultanan baru. Tapi waktu mereka datang, mereka nggak mau mendarat karena mereka dengar suara kuntilanak. Dan mereka baru mau mendarat setelah si sultan berhasil untuk mengusir kuntilanak dari tempat itu. Mereka bilang, ya ada kuntilanak, banyak kuntilanak di pohon-pohon tinggi, maka mereka harus mengusir dulu dia, sehingga mereka bisa tebang pohon dan bisa membangun kota di sana. Karena kuntilanak itu, seperti banyak hantu, dia menduduki atau memiliki posisi yang menurut saya sangat menarik, yaitu posisi yang baik menjadi bagian dari masyarakat. Kan dia di mana-mana, dia muncul tiba-tiba, semua orang tahu tentang dia. Di sisi lain dia juga selalu harus diusir, ya. Karena orang takut, maka dia harus diusir, ya. Dan memang seperti Mas dia bilang, ya, berdoa atau suara azan, ya, atau dulu meriam lampu cahaya listrik, ya, menjadi alat untuk mengusir dia. Tapi dia kembali dan memang dia menghantui masyarakat. Kalaupun ada misalnya rumah yang kosong cukup lama, ya dia akan tinggal di situ kan. Maka perabatan kita, masyarakat kita tidak pernah aman dari kuntilanak. Dia ya selalu kembali. Saat itu, kelompok pemukim Muslim Melayu harus bersinggungan dengan kepercayaan animisme lokal. Melalui narasi kuntilanak, kekuasaan baru dicerminkan dalam simbol pengusiran roh-roh halus dengan tembakan meriam untuk menandai awal kekuasaan yang baru. Menitahkan pada
punggawa dan panglima untuk menembakkan meriam, di mana untuk mengusir-ngusir pengganggu-pengganggu dari hutan tersebut. Di mana meriam itu jatuh, disitulah berdiri nanti suatu bakal negeri. Dan sekarang bisa kita lihat di belakang saya ini kan ada daerah Tanjung Besiku, disitulah asal mula kota Pontianak. Saya justru kira konsep seperti kuntilanak, hantu, bisa juga membantu kita untuk membahas kritik-kritik sosial dengan cara yang mungkin lebih pas buat masyarakat Indonesia misalnya, daripada kita ambil cuma konsep-konsep dari Barat, buat kritik sosial, politik apa aja, dan coba aplikasi ini buat di Indonesia. Dan sering sekali tidak bisa. Maka kita bisa melihat konsep seperti hantu untuk membahas masalah di sini dalam bahasa yang lebih dan konsep yang mungkin lebih cocok dengan masyarakat di sini. Tradisi tembakan meriam itu masih bertahan hingga kini sebagai bentuk warisan budaya yang mengikat masyarakat dalam memori kolektif. Dalam antropologi, cerita tentang hantu atau makhluk gaib selalu menyimpan fungsi sosial. Untuk menakuti, untuk mengendalikan, untuk menjaga norma, atau sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan. Kita boleh tidak percaya kuntilanak, tapi kita tak bisa menyangkal bahwa di balik cerita itu ada jejak perjalanan sebuah masyarakat yang berjuang menjaga jati dirinya di tengah arus zaman. Tapi poin adalah, kamu percaya atau enggak, itu tidak penting. Yang penting itu cuma bagaimana orang atau narasumber memberi makna untuk kepada dunia ini dan apa yang dianggap ada atau enggak ada. Ya. Kalau misalnya hantu, kuntilanak atau penunggu jadi penting dan jadi sebuah kategori yang penting buat dia, ya kita memang harus ambil itu serius. Jadi kita sebagai peneliti atau antropolog begitu ya, ketika melihat bahwa ada orang yang meyakini dia pernah ngeliat kuntilanak, pocong, hantu apapun itu, justru kita tidak boleh melihat dia sebagai orang bodoh, budayanya itu jelek dibanding kita, nggak modern, logika mistika tuh nggak boleh berarti kan? Ya nggak boleh, karena kita memang berusaha untuk memahami sebuah budaya masyarakat dari dia sendiri. Kita bisa membandingkan memang ya beberapa culture ya, tapi pada awalnya kita harus berusaha untuk memahami dari dia sendiri, bukan dari perspektif yang kita udah memiliki. Jadi ketika Anda mendengar cerita kuntilanak, ingatlah, ia bukan hanya urusan tahayul belaka, tapi juga cerita tentang kita, tentang identitas, dan tentang sejarah yang tak pernah benar-benar hilang.